Ibu, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Masjid Taklim Soleha Singapura dan Soleha Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih membahas sesi kedua tentang hukum-hukum ibadah. Yang insya Allah bahasan ini, kajian tentang fikih ibadah ini, kita akan menggunakan dalam waktu yang cukup panjang, mungkin selama 1 tahun ke depan, sampai selama tahun ini, dan mungkin akan menyusul nanti awal tahun depan, kita akan membahas secara detail insya Allah berkaitan dengan ibadah. Terutama kita membahas rukun Islam. Karena sesungguhnya Islamnya seseorang sempurna jika menjalankan rukunnya dengan benar. Menjalankan rukun Islam itulah yang disebut ibadah. Dan nanti ada rukun iman, ada rukun ihsan. Setelah rukun Islam kita uraikan, insya Allah kita akan meningkat berikutnya. Hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tentang pembahasan hukum-hukum ibadah. Setelah di pertemuan yang lalu, kita membahas dalil-dalilnya, ayat-ayatnya. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah perintahnya untuk ibadah. Hari ini kita melanjutkan ibadah itu yang seperti apa dan apa itu makna ibadah. Apa sesuatu yang kita lakukan sehingga bisa bernilai ibadah. Karena ibadah adalah ini aturan Allah. Yang membuat aturan Allah. Kita makhluknya Allah. Wajib tunduk kepada Allah. Maka akan dikatakan ibadah apabila yang kita lakukan di dalam menjalankan rukun Islam yang 5 dan menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, bukan hanya sekedar rukun Islam yang 5, tapi beserta cabang-cabangnya sepanjang kita hidup. Kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka itulah ibadah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari sekarang kita pelajari dulu tentang definisi ibadah. Apakah itu yang disebut ibadah? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ibadah secara etimologi di dalam bahasa Arab asal kata daripada abdun, hamba, penghambaan. Ibadah adalah bentuk penghambaan hamba kepada Khalik. Maka dikatakan ibadah kalau hamba nurut sama Tuhannya, sama Khalik pencipta. Maka secara bahasa ibadah artinya adalah merendahkan diri serta tunduk. Berserah diri dan tunduk dan patuh. Sebagaimana makna Islam. Maka hanya orang Islam yang beribadah. Selain Islam nggak ada ibadah. Meskipun mereka menamakan diri ibadah. Orang Yahudi punya ibadah. Tata caranya sendiri. Orang Nasrani punya ibadah. Tata caranya sendiri. Orang Hindu, orang Buddha, siapapun agama selain Islam, mereka ibadah. Tapi yang ngatur tata cara ibadah mereka sendiri. Maka tidak dikatakan ibadah. Sementara orang Islam ibadah. Nah, kapan orang Islam beribadah dinilai sebagai ibadah? Jika semua yang dilakukan itu dalam rangka ketundukan, merendahkan diri kepada Allah.
Maka semua yang dilakukan itu bernilai ibadah. Bukan hanya sekedar rukun Islam. Karena rukun Islam itu menjalankan ibadah yang makhdhah, yang mutlak, yang muqayyad, yang sudah tetap. Aturannya, jumlahnya, waktunya, tata caranya, tempatnya. Telah ditetapkan, nggak boleh dikotak-katik. Termasuk bacaannya dan seterusnya. Dan selain dari ibadah yang muqayyad ini, ada ibadah yang sifatnya umum. Selama kehidupan kita masih kita rasakan. Dari mulai tidur, bangun tidur, terus berkegiatan, tidur kembali. Tidur bernilai ibadah. Jika bukan tata cara tidurnya semata-mata. Tapi jika diniatkan tidur sesuai dengan contoh Rasul. Ada contohnya, ada kaitannya. Maka kalau tidur mengikuti contoh Rasul bernilai ibadah. Makan bernilai ibadah. Jika yang kita makan halal, thayyiban. Dan kita makan mengikuti contoh Rasulnya. Awali dengan basmalah, makan dengan tangan kanan. Adapun apa yang kamu makan, kapan kamu makan, terserah Anda. Minum, berpakaian, mandi, buang air, buang kotoran, sampai maaf, berhubungan suami istri bernilai ibadah. Mencari nafkah bernilai ibadah. Jadi ini ibadah yang sifatnya secara umum. Sepanjang yang kita lakukan di dalam kehidupan itu, ada ketundukan kita kepada aturan. Rendahnya kita di hadapan Allah. Tidak kita meninggikan diri, menyombongkan diri. Itulah secara bahasa arti daripada ibadah. Adapun secara syar'i, ibadah ini memiliki banyak definisi. Tetapi maksud dari ibadah itu mencakup 3. Apabila seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan yang mencakup 3 ini, maka semuanya bernilai ibadah. Apa itu yang pertama? Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui contoh Rasul. Ini ibadah. Apapun yang Anda lakukan. Taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya melalui contoh Rasul. Semua yang dilakukan itu ibadah. Sepanjang kita mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, yang kita lakukan dalam perintah itu mengikuti contoh Rasulnya, maka semuanya bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan. Baik itu yang muqayyad, baik itu yang mutlak. Tidak akan dibedakan. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Ketundukan yang paling tinggi. Tidak boleh tunduk kepada makhluk, kecuali hanya kepada Allah. Dengan rasa mahabbat, dengan rasa cinta. Maknanya apa? Ibadah kita itu betul-betul sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah dengan penuh rasa cinta. Maka orang yang melaksanakan ibadah sebagai ketundukan kepada Allah dengan penuh rasa cinta, pasti ikhlas. Karena dengan rasa cinta. Coba saya bayangkan sebuah ilustrasi. Seorang istri, ibu-ibu adalah seorang istri dari suami. Suami mungkin nyuruh masak sesuatu, mungkin menyiapkan sesuatu, mungkin mengajak menuju ke tempat sesuatu. Andai kata istri itu memiliki cinta kepada suami, kira-kira ketika suami nyuruh ikhlas atau tidak? Ikhlas. Karena dengan landasan cinta. Mau disuruh apa subhanallah? Dengan ikhlas, senyum, hati yang berbunga-bunga. Ringan. Seperti itulah. Diajak kemanapun, ikut seneng. Bahkan makin dekat, makin seneng. Kenapa? Karena punya rasa cinta. Ikhlas. Coba ibu-ibu nggak punya rasa cinta kepada suami. Mengerjakan sih mengerjakan, tapi ngedumel. Kalau toh mulutnya nggak ngedumel, hatinya nggak ikhlas. Kenapa? Tidak dengan rasa cinta. Jadi ibadah itu adalah tadi merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Hanya tunduk kepada Allah, hanya merendahkan diri kepada Allah. Dan itu semua disertai dengan rasa cinta. Makanya akan ikhlas. Itulah ibadah. Dan inilah ibadah yang harus kita laksanakan. Kemudian ibadah adalah
seluruh perbuatan seorang hamba yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, baik itu dalam menjalankan perintah atau dalam meninggalkan larangan, yang dilakukan secara zahir atau secara batin. Ini makna yang lebih menyeluruh, poin ketiga. Yaitu apa? Mencakup seluruh perbuatan hamba yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, baik itu secara ucapan, perbuatan, yang zahir, yang nampak, atau yang batin. Nih, yang tersembunyi dalam hati. Apakah itu dalam menjalankan perintah? Apakah itu dalam meninggalkan larangan? Yang semuanya itu dilakukan betul-betul ingin melakukannya sesuai dengan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Berarti mengikuti syariat Allah. Inilah ibadah. Inilah ibadah. Maka seorang hamba yang melakukan kehidupannya di dunia, kegiatannya di dunia, dan itu dilakukan betul-betul totalitas dengan rasa cinta tadi, merendahkan diri, dengan rasa cinta, dan semata-mata betul-betul hanya takut kepada Allah, merendahkan diri dengan Allah, dan melaksanakan itu semua yang Allah ridhoi, semua yang Allah cintai, yang semua yang Allah kehendaki, dan mengikuti segala aturannya, itulah ibadah. Jika tiga ini kita mencakup, maka itulah ibadah. Adapun bentuk-bentuk ibadah, itu ada tiga. Ibadah yang dilakukan secara lisan, ibadah yang dilakukan secara tubuh, gerakan tubuh, amalan tubuh, dan ibadah yang dilakukan ini, hati. Apa contohnya ibadah dilakukan lisan? Ibu berzikir. Duduk santai mulutnya. Subhanallah, subhanallah. Mulutnya berzikir. Ini ibadah secara lisan. Lisan Anda menyebut tanpa gerakan apapun, hanya gerakan bibir. Ini ibadah. Ada ibadah yang dilakukan oleh gerakan tubuh. Anda sholat, bergerak. Anda haji, berjalan. Lempar jumroh. Anda keliling Ka'bah. Anda shawaf dari sa'i dari Safa Marwah. Ini semuanya gerakan tubuh. Ini pun bernilai berupa ibadah. Gerakan tubuh kita bergerak. Jadi ibadah secara badaniah. Kalau tadi lisan. Yang ketiga, ibadah secara ini, qalb, hati. Isinah sesungguhnya pusatnya ibadah. Kenapa? Karena apabila lisan berucap, tubuh mengerjakan, tapi hatinya tidak ketundukan kepada Allah, tidak ikhlas melakukan, berarti tanpa rasa cinta, jadi tidak bernilai ibadah. Apa contohnya ibadah hati? Cinta kepada Allah, ridho kepada aturan Allah, mengikuti segala ketetapan Allah, menerima hukum-hukum Allah. Siapa yang menerima? Ini hati. Meskipun Anda ibadah secara lisan, meskipun Anda ibadah secara tubuh, tapi kalau hatinya menolak dengan ketentuan Allah, syariat Allah, nggak bernilai ibadah. Nah, ketika tiga ibadah lisan, ibadah tubuh, ibadah hati, itu harus disatukan menjadi satu. Meskipun terkadang tubuh tidak melakukan seperti dzikir tadi. Tubuh nggak berbuat apa-apa. Tapi dipahami oleh akal dan diyakini oleh hati kita ketika kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Akal kita memahami Allah itu maha suci. Berarti bersih dari segala yang kotor. Hati kita meyakini Allah itu bersih. Kita hamba yang kotor. Maka hamba banyak berbuat kesalahan dan dosa. Maka wajib hamba itu memohon ampun kepada Allah. Agar bersih, Allah yang akan membersihkan. Yaitu Allah memberikan ampunan dan taubatnya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Berarti selain Allah kecil.
Zikir kita mengucapkan Allahu Akbar, akal sama hati kita tunduk. Akal memahami Allah besar, kalau gitu selain Allah kecil. Langit, bumi, matahari, dan segala-galanya kecil. Termasuk kita, harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita, ilmu kita, kecil semuanya di hadapan Allah. Saat itu kita mengucapkan lisan, tapi otak kita dan hati kita meyakini, memahami, maka ketundukan kita terhadap Allahu Akbar kita akan lakukan dalam bukti. Mohon maaf, karena betapa banyak orang sholat juga menyebut Allahu Akbar, takbir, tiap gerakan. Subhanallah. Tasbih setiap gerakan, waktu sujud dan seterusnya. Tapi kadang-kadang begitu di luar sholat, sok suci. Merasa dirinya paling benar, pengen dapat pujian, merasa dirinya paling besar, orang lain seakan-akan kecil, lalu takabur, sombong dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pangkat jabatan dan kedudukannya. Apakah orang ini ibadah? Tidak. Kenapa? Yang dia lakukan tidak nyambung. Boleh jadi lisannya beribadah, tubuhnya beribadah, tapi hatinya tidak beribadah. Maka ketiga-tiganya, ibadah bil lisan, ibadah bil jasad, ibadah bil qalb. Dan tiga itu disambung menjadi satu. Maka ibadah ini yang disambung menjadi satu. Gerakan iya, zikir iya, hati iya, ikhlas iya. Itulah ibadah yang tiap hari kita laksanakan. Baik itu kita melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah. Sempurna itu lisan mengucapkan, tubuh bergerak, hati meyakini dan ikhlas. Melaksanakan itu semua. Kalau didasari dari itu benar, sholat kita benar, ibadah kita yang paling afdol ini adalah sholat benar, Allah berikan jaminan kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi secara umum, dari penjelasan-penjelasan tadi, apa sih sesungguhnya ibadah itu? Secara lengkap ibadah itu sesungguhnya adalah perendahan diri kita kepada Allah, ketundukan diri kita kepada Allah, karena rasa cinta dan pengagungan. Sehingga apa? Ikhlas dalam menjalankan segala perintah-perintahnya, ikhlas dalam menjauhi segala larangan-larangannya, dan ikhlas dalam mengikuti syariatnya. Inilah sempurna ibadah. Baik itu dengan lisan, baik itu dengan perbuatan tubuh, baik itu dengan hati, karena dipahami dengan akal, lalu diikhlasi dengan iman dalam hati, diamalkan sebenar-benarnya. Itulah ibadah. Maka siapa yang mampu melaksanakan itu, itulah ibadah yang paling sempurna. Dan itulah ibadah yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat. Maka para ulama membedakan tingkatan ibadah dari makhluk-makhluk yang beribadah, itu ada tingkatan secara umum, ada 3 tingkatan. Yaitu ibadah sebagai penghambaan yang dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Yang kedua, ibadah penghambaan secara khusus. Ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah yang dilakukan secara khusus. Kemudian yang ketiga, penghambaan, yaitu ibadah kepada Allah yang dilakukan di atas kekhususan, sangat khusus. Ini sekali lagi, ini sekedar sebuah istilah agar kita bisa memahami, insya Allah. Nanti saya akan uraikan dalil-dalil tentang itu. Di sini, contoh-contohnya saya akan coba berikan sebuah ilustrasi contoh. Bagaimana ibadah secara umum, penghambaan secara umum. Bagaimana penghambaan secara khusus. Bagaimana penghambaan yang ini super khusus atau yang sangat khusus. Penghambaan secara umum adalah penghambaan seluruh makhluk. Penghambaan seluruh makhluk di muka bumi ini. Baik itu dari makhluk yang paling tinggi, langit, yang ada di langit, matahari,
bulan, bintang. Terus sampai yang ada di bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, termasuk kita manusia. Mereka semua adalah menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, ikuti aturan Allah tanpa membangkang. Apa bentuk ibadahnya? Tunduk kepada aturan. Matahari tunduk pada aturan Allah, nggak pernah membangkang. Bintang-bintang, bulan tunduk pada aturan Allah, nggak pernah membangkang. Binatang, pohon, semuanya tunduk kepada aturan Allah, nggak pernah membangkang. Gunung-gunung dan semua yang ada di muka bumi tunduk pada aturan Allah, nggak pernah membangkang. Inilah ibadah secara umum yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk itu sujud kepada Allah. Seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah. Lalu ada ibadah secara khusus. Siapa ibadah secara khusus itu? Inilah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Penghambaan diri kepada Allah yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan. Mengikuti ketetapan. Yang orang di luar orang Islam itu enggak ibadah. Hanya ibadah secara umum saja. Mengikuti ketetapan yang dia inginkan. Sesungguhnya itu ketetapan Allah. Tapi dia menyimpang. Berarti ada penyimpangan. Allah enggak menilai. Nah, tentang ibadah secara khusus, yaitu ibadah yang dilakukan hamba-hamba Allah, orang Islam. Apakah nanti akan dinilai oleh Allah atau tidak? Tergantung, terserah Allah. Mau dinilai atau tidak, urusan Allah. Nanti dilihat, hamba ini kira-kira ibadahnya benar nggak sesuai dengan definisi ibadah tadi, makna ibadah tadi. Yang dia lakukan betul-betul ikhlas karena Allah, karena rasa cinta kepada Allah, sehingga selalu mengikuti Rasulnya. Yang bisa menilai itu hanyalah Allah. Nanti di yaumil akhir, kita semua akan dinilai oleh Allah. Yang ketiga adalah ibadah secara penghambaan secara sangat-sangat khusus. Ini adalah ibadahnya hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Ibadahnya para nabi dan rasul gak pernah bisa dikalahkan oleh makhluk manusia biasa. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Allah. Karena mereka adalah Nabiullah. Karena mereka membawa syariat Allah. Dan mereka diperintahkan dakwah. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki kesabaran yang mulia. Maka ibadah yang sangat khusus ini, Allah telah berikan jaminan kepada mereka yang ibadahnya sangat khusus, yaitu para Nabi dan Rasul. Sudah pasti jaminan surga. Tapi kalau ibadah secara khusus kita, dijamin oleh surga, ya. Jika Anda ibadahnya selalu mengikuti aturan Allah. Baik, dari definisi-definisi ini, mari kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan bentuk ketundukan ibadah. Tadi saya katakan, ibadah secara umum. Semua makhluk ibadah. Semua makhluk tunduk. Kepada siapa? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Silakan kita buka suratnya, yakni surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang sujud kepada Allah? Semua makhluk. Alam tara, tidakkah kamu mengetahui atau tidakkah kamu memahami? Apakah kau tidak mengetahui? Kannallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Bahwasanya hanya kepada Allah semuanya sujud.
baik itu yang ada di langit, baik itu yang ada di bumi, semua hanya sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wad dawab wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Matahari sujud. Subhanallah. Bulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, binatang-binatang, pohon-pohonan, semua sujud. Jadi semua makhluk Allah itu ibadah, tunduk kepada Allah, nggak pernah membangkang. Tunduk, 100% ketundukan. Bagaimana Ustaz tunduknya matahari? Matahari diperintah Allah sepanjang zaman. Selalu terbit dari timur dan terbenam dari barat. Matahari nggak mau bersinar. Selalu bersinar setiap siang hari di suatu tempat. Sementara di tempat lain nanti malam, bulan yang nongol. Dan bulan tidak seperti matahari. Selalu terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Sebagaimana matahari. Tetapi bulan itu justru nongolnya terbitnya dari barat. Terus kecil, gede, sempurna, mulai berkurang, hilang lagi. Seperti itulah bulan. Gunung-gunung tunduk, nggak pernah gunung meletus kecuali tanpa izin Allah. Nggak pernah akan terjadi gara-gara gunung meletus gempa bumi kecuali atas izin Allah. Nggak akan gunung melumpahkan lahar kecuali atas izin Allah. Bintang-bintang hanya ada di malam hari, nggak nongol di siang hari. Dan itu pun atas izin Allah. Di mana bintang itu tempatnya, di mana bintang itu adanya. Semuanya atas izin Allah. Tunduk. Kapan matahari akan terbit dari barat? Kalau Allah perintah, matahari terbitlah dari barat. Digulung oleh Allah, baru nurut matahari dari barat. Kapan bintang-bintang berjatuhan? Kalau hari kiamat, bintang-bintang nujumun kadarat. Pada berjatuhan, baru dimulihkan. Siapa yang menahan itu semua? Allah dan semua tunduk. Inilah ibadah secara umum. Semuanya. Binatang-binatang luar biasa tunduknya. Ustadz, gimana ibadahnya binatang? Tunduk kepada aturan Allah. Itu yang namanya sapi, kerbau, kambing, dan binatang-binatang yang berada di padang-padang pasir, padang-padang rumput di sana. Itu makanannya rumput, daun-daunan, nggak iseng makan yang lain. Itulah yang dilakukan. Coba lihat kambing, dikasih makanan yang paling nikmat dari nasi dan seterusnya, lauk pauk yang mahal, kasih rumput, daun-daunan yang nggak enak bagi kita. Lebih baik rumput mereka itu. Itulah tunduk mereka. Allah sudah tetapkan, ini loh makananmu. Binatang-binatang buas, singa, harimau, ya makanannya daging binatang yang lain, ya itulah makanannya. Kecuali kalau sudah dipelihara manusia, diajari makan ini, makan itu, dan seterusnya, manusia tuh yang merubah. Tapi tetap saja sesungguhnya binatang tetap tunduk pada Allah. Semuanya tunduk. Sampai, mohon maaf, ini sebuah ilustrasi saja. Binatang, Allah takdirkan bermacam-macam. Ada binatang-binatang yang setia, yang tidak pernah akan mencari pasangan lain selama pasangannya masih ada. Ada istilah bagi laki-laki yang tidak baik itu katanya buaya darat. Ketahuilah, buaya itu binatang setia luar biasa sama pasangannya. Kalau bapak, kalau ibu lihat di Betawi, orang Betawi itu kalau ada pernikahan, itu simbol kesetiaan yang dihidangkan apa? Roti buaya. Ada roti buaya di Betawi. Loh, kenapa sih buaya? Menurut penelitian, buaya itu binatang paling setia kepada pasangan. Jika dia lagi birahi si jantan, dia nggak bakal nyari pasangan lain. Pasti pasangan yang dia pernah gauli. Dan selalu dia, meskipun binatang buaya itu moncongnya sama, bentuknya sama, nggak keliru. Ini buaya. Berarti apa buaya? Tunduk pada Allah. Burung merpati. Itu simbol daripada kasih sayang, kesetiaan. Burung merpati itu qadarullah, Allah takdirkan. Setiap induknya bertelur, 2 pasti sepasang. Dan pasangan inilah pasangan sehidup semati. Nggak kemana-mana. Kalau kita lihat burung merpati di negara kita, warnanya ada yang merah, ada yang putih, totol hitam putih, macam-macam. Jika kita lihat di daerah-daerah tertentu, seperti di Eropa, di Inggris, atau di Mekah, ketika kita lihat di sana,
Bahkan ketika kita mungkin di daerah Mekah, di daerah Madinah, kita menuju kepada itu burung merpati banyak banget. Warnanya relatif sama, keabu-abuan, biru keabu-abuan dan seterusnya. Sama lah seperti itu. Coba lihat, wajahnya sama, moncongnya sama, matanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Itu ribuan pasang merpati. Itu nggak pernah nyasar rumahnya, nggak pernah keliru dengan pasangan yang lain, nggak pernah nyari pasangan lain. Selalu itu pasangannya. Itulah tunduknya merpati. Ibadah kepada Allah, sujud tunduk kepada aturan Allah, nggak nyari yang lain. Maaf, kalau manusia gimana, Bu? Rumahnya beda, wajahnya beda, tinggalnya beda, bisa keliru. Subhanallah. Nyari pasangan lain. Adakah seperti itu? Banyak. Anda manusia sujud, tapi sujudnya tidak ikhlas. Nggak ikut benar-benar aturan Allah. Maka tadi di ujung ayatnya apa? Di surat 22 ayat yang ke-18. Wa katsirun minan nas, banyak manusia sujud. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Tapi manusia-manusia yang sujud itu pantas mereka mendapatkan siksa. Kenapa? Karena mereka beribadah, mereka sujud, hanya gerakan, hanya di lisan, tapi tidak dengan keikhlasan hati, tidak dengan sepenuh hati, maka dia ibadah, dia masih melanggar. Dia ibadah, tapi tidak sesuai dengan aturan dan syariat. Dia ibadah, tetapi perbuatannya hanya mengikuti hawa nafsu. Ibadah sekedar ritual ketundukan, tanpa dimaknai. Maka mereka, kata Allah, pantas mendapat azab. Maka kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, wa may yuhinillah wa ma lahu min mukrim. Kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, siapa yang bisa memuliakan? Enggak ada. Berarti ada ibadah yang sifatnya umum, semua ibadah, manusia juga ibadah. Tapi nanti Allah akan tentukan siapa yang ibadah itu sifatnya khusus. Siapa tadi? Orang Islam yang benar-benar menjalankan Islam, bukan hanya di pengakuan, bukan hanya di perbuatan, tetapi menjalankan Islam dengan sepenuh hatinya, dengan ikhlas. Inilah golongan yang sesungguhnya nanti selamat di hadapan Allah. Maka tidak setiap umat Islam yang beribadah secara khusus pasti akan beruntung. Kenapa? Banyak umat Islam yang dolim. Ada umat Islam yang ibadah, pertengahan ibadah juga, tapi maksiat juga. Tapi umat Islam yang selalu ibadah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat, dosa-dosa besar, maka inilah orang-orang yang Allah akan berikan jaminan kepada mereka surga. Sekarang kita lihat ayat yang membahas tentang ibadah secara khusus, yaitu orang-orang Islam. Apakah semua orang Islam pasti ibadahnya benar, dinilai dan pasti nanti akan masuk ke surga semua? Belum tentu. Ada yang harus mampir dulu di neraka, yang sangat lama. Ada yang di neraka dulu meskipun tidak terlalu lama, sebentar. Tapi ini waktu akhirat. Yang 1 hari dunia, 1 hari akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Lihat surat 35, surat Fatir. Ayatnya kita bisa lihat dari ayat 31 dan ayat 32. Surat berapa Ustadz Afwan? Surat 35, surat Fatir, ayat 31 dan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Baik, coba kita sama-sama simak dulu ayat 31. Allah berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitab," dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itu huwal haq, itulah kebenaran.
itu pasti benar, isi Quran pasti benar. Musaddiqan lima baina yadai. Al-Quran itu telah membenarkan dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Tetapi sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya la khabirun, benar-benar maha menyaksikan, maha mengetahui, maha mengawasi, basir, maha melihat. Ada kata-kata sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya. Yang ingin saya bertanya kepada para jamaah, menurut ibu-ibu soleha, kira-kira yang dimaksud hamba-hamba Allah itu siapa? Apakah semua manusia yang Allah ciptakan di muka bumi, termasuk orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, dan yang lain, dan juga masuk orang Islam? Apakah hamba-hamba Allah itu adalah hanya orang Islam saja? Menurut ibu, yang mana hamba-hamba Allah itu? Nah, sudah menjawab. Saya yakin jawaban dari ibu-ibu ada yang jawab. Semua hamba Allah berarti semua manusia, Ustaz. Termasuk orang kafir. Ya. Mungkin ada juga yang menjawab, enggak Ustaz, hamba Allah itu hanya orang Islam. Oke. Tidak ada masalah jawaban itu. Perhatikan baik-baik. Setiap Allah ciptakan manusia, Bani Adam, pasti makhluk manusia itu disebut Bani Adam, maka dia itu adalah abdun, hamba. Makhluk, sementara Allah khalik. Maka semua yang diciptakan Allah dari makhluk yang namanya manusia, dia itu adalah abdun, hamba. Tapi apakah setiap hamba manusia mau menerima Quran? Nah, tidak. Orang Yahudi terima Quran enggak? Ditolak mentah-mentah. Orang Nasrani terima Quran enggak? Enggak. Mereka mengimani kitab-kitab sebelum Quran. Orang Yahudi tetap percayanya hanya Taurat, orang-orang Nasrani percayanya hanya Injil, ada kitab Al-Quran yang telah membenarkan semua kitab, ditolak. Hanya orang Islam yang mengimani seluruh kitab. Mau Zabur, mau Taurat, mau Injil, semua diimani oleh orang beriman. Orang Islam, termasuk Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Maka kepada siapa Al-Quran Allah wariskan, yang wahyunya diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ke seluruh hamba, hanya hamba pilihan. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-32. Kan tadi dikatakan di ujung ayat ke-31-nya, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar khabir, maha menyaksikan, mengawasi, dan basir, maha melihat, maha mengetahui. Hamba-hambanya, berarti seluruh manusia. Ternyata di ayat 32, Allah katakan, summa, kemudian, aurathna, kami wariskan, Al-Kitab, kitab Al-Quran ini yang diwahyukan melalui Nabi, Nabi SAW wafat, diwariskan kitab Al-Quran yang melalui Nabi itu tadi, alladzina stofaina min ibadina. Hanya kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Jadi ada hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Semua manusia. Mau kafir, mau muslim, semua hamba Allah. Lalu ada hamba yang dipilih oleh Allah menerima warisan Quran. Coba saya tanya ibu-ibu soleha. Kira-kira siapa yang mau menerima warisan Al-Quran? Hanya orang Islam. Selain orang Islam nolak. Nggak mau menerima Quran. Berarti orang Islam itu siapa? Hamba pilihan Allah. Alladzina stofaina min ibadina. Pertanyaan lagi, apakah setiap orang Islam yang mau menerima Quran, meyakini Quran, mengakui Quran, bahwa itu kitab sucinya, mau menjalankan Islam, menjalankan isi Quran dengan baik? Belum tentu. Maka ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah soleha dan jamaah Singapura, lihat, Allah katakan orang Islam yang telah diberi warisan Al-Quran terbagi menjadi 3. Siapa yang pertama?
Faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka Islam, mulutnya Islam, syahadat, tapi zalimul linafsih, nggak pernah ibadah. Ada nggak, mohon maaf ibu, Islam tapi nggak pernah sholat? Banyak. Sholatnya asal-asalan, angin-anginan, suka-suka dia. Kadang cuma sejumat sekali, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sehari kadang-kadang mana yang dia mau, kadang-kadang cuma maghrib saja, mungkin duhur saja. Enak-enak di sholatnya, seterserah saya. Banyak, tetap dia hamba pilihan Allah, tapi zalim. Ada nggak orang Islam tapi nggak puasa Ramadan? Banyak. Berarti dia Islam, iya, mengakui Quran, iya, tapi dia zalim. Puasanya seenaknya dia. Kadang-kadang dia lagi mau puasa nggak mau, nggak. Tanpa ada rasa salah dan dosa. Inilah orang-orang yang zalim, mengambil hak orang, mencuri, kemudian mendolimi orang, menyakiti orang. Itulah manusia yang zalim. Islam tapi zalim. Saya yakin ibu bisa lihat keadaan betapa banyak yang seperti ini. Zalimul linafsi. Apakah mereka ibadah kepada Allah? Ibadah, tapi ibadahnya suka-suka mereka. Nggak ikut aturan Allah. Hawa nafsu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka orang-orang yang zalim seperti ini, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk yang akan terjadi pada hari kiamat. Apa ini maksud kegelapan? Mereka tidak mendapatkan cahaya iman di yaumil akhir, sehingga mereka tidak bisa menuju surga. Karena mereka berbuat zalim. Padahal Allah melarang berbuat zalim. Hadis Bulughul Maram, silakan dibuka, nomor hadis 1540. 1540 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan hal itu haram dilakukan di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Bukankah Allah telah melarang semua perbuatan dolim? Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yarwihi min rabbih. Ini hadis qudsi yang berasal dari Rabb-nya, dari Allah tabaraka wa taala. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan, aku tetapkan, aku syariatkan. Haram kezaliman atas kamu. Fala tadzalamu. Maka jangan suka mendolimi. Jangan suka berbuat dolim. Ternyata tadi di surat 35 ada orang Islam tapi zalimul linafsih. Mendolimi diri terus. Padahal dilarang zalim. Maka orang yang seperti itu, Islam, ibadah. Tapi ibadahnya tidak mendapat penilaian karena dia beribadah suka-suka. Nggak sesuai aturan. Mau sholat, nggak ya nggak. Meskipun Islam dilarang oleh Allah, ini riba, tetap dilanggar. Ini haram makanan, ini adalah minuman khamar, tetap dilanggar. Nggak peduli halal haram. Zalim orang seperti itu. Maka kezalimannya kelak menjadikan kegelapan. Gelap gulita, tidak mendapatkan cahaya iman, sehingga dia tidak akan mampu melewati sirat, sehingga dia terjerumus ke dalam neraka sebelum sampai kepada surga. Bukankah sirat itu gelap? Harus memiliki cahaya iman. Orang zalim gak punya, maka kegelapan yang ada. Ibu lihat hadis yang sebelumnya 1518. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari aku pernah diboncengkan di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda,
Wahai anak kecil, jagalah agama Allah. Niscaya Dia akan menjagamu. Apa? 1528. Saya tadi nyebut salah ya Bu ya. Mungkin 1518 yang saya sebut ya. 1528. Afan. Nah, taib, Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Demikian Ustaz. Zulumatun yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia mengaku Islam, tetapi dia telah berbuat dolim dan berbuat dolim, maka kedolimannya menjadi kegelapan. Itulah kelompok yang pertama disebut dari orang Islam, kata Allah. Zolimul li nafsi, mendolimi diri sendiri. Kemudian ada kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Tadi di lanjutan ayat surat 35 ayat ke-32. Ada orang Islam tapi kelompok ini pertengahan. Apakah yang dimaksud muqtasid? Para ulama menjelaskan di dalam tafsirnya, yang dimaksud muqtasid adalah orang-orang Islam yang mereka ibadah, menjalankan, sholatnya dijaga, nggak pernah ditinggal, puasanya dijaga, nggak pernah ditinggal, dia juga zakat, dia juga haji, rukun Islam dijalankan, ibadah dijalankan, tapi kedzaliman dijalankan juga. Sholat iya, puasa iya, maksiat iya. Sholat iya, puasa iya, korupsi iya, riba iya. Zalim juga. Maka kelompok yang pertengahan ini kelak saat nanti dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh amal-amal baik buruknya itu ditimbang. Lebih berat mana? Kalau ternyata lebih berat yang amal baiknya, maka melalui hisab yang panjang, pada akhirnya dia tetap ke surga. Tapi kalau amal-amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, setelah hisab yang berat, akhirnya dia harus ke neraka dulu. Itulah kelompok kedua, zolimul li nafsi. Ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke neraka, tergantung timbangannya lebih banyak yang mana. Coba kita perhatikan, surat 23, ayat 102 dan 103. Sampai dengan 100, sampai cukup, 102 dan 103 cukup saya rasa. 23. Surat 23, 102 ya Ustaz? 23, 102, 103. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 103. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Yang Allah maksud di ayat ini adalah orang Islam yang akan ditimbang amal kebaikannya. Kenapa? Pertengahan, muqtasid. Ustadz, bukankah orang-orang taat juga ditimbang? Ditimbang, tapi pasti amal baikannya lebih berat. Bukankah orang-orang dolim juga ditimbang? Ditimbang, tapi pasti amal buruknya lebih berat. Kalau orang yang pertengahan, ada kemungkinan bisa lebih berat amal baiknya, bisa lebih berat amal buruknya. Maka Allah katakan, fama sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau ternyata timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka beruntung dia. Berarti kedolimannya lebih kecil dibandingkan ketaatannya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Tapi kalau timbangan amal keburukannya lebih berat, mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Pasti Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kekal dulu sampai dicuci habis dosanya, baru diangkat. Kira-kira andai kata amal-amal kita ditimbang, beratan mana, Bu? Demi Allah kita nggak pernah tahu. Tapi kita diberikan oleh Allah cuklak di dunia ini. Kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Dan Allah kasih pilihan kepada kita. Mau zalimul li nafsi, terserah Anda. Mau muqtasid, pertengahan terserah Anda. Maka siapakah kelompok yang paling baik? Kelompok yang ibadah secara khusus,
di kalangan manusia umat nabi-nabi yang mereka hanya tunduk patuh mengikuti aturan Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan selalu berlomba untuk berbuat kebaikan. Itulah orang yang pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Itu yang Allah sebutkan di surat 35 Fatir ayat yang 32 tadi, bagian paling akhir. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang senantiasa berlomba-lomba terus berbuat kebaikan biiznillah, atas izin Allah. Bukan kebaikan menurut kita, kebaikan menurut izin Allah. Itulah dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang akan dapat karunia yang sangat besar. Apa yang dimaksud karunia yang sangat besar? Coba Ibu teruskan surat 35 ayat yang ke-33-nya. Sampai ayat 35. Surat 35 Ustaz. dari ayat 33. Ya, surat tadi lanjutannya surat 35. Tadi sudah dibaca sampai ayat 32. Sekarang yang dimaksud dzalika huwal fadlul kabir, itulah mereka orang yang dapat kemenangan yang besar. Itu di ayat ke-32-nya itu demikian. Siapa yang mendapat kemenangan yang besar? Yang berlomba-lomba terus berbuat kebaikan. Yang berusaha meninggalkan kedoliman sekecil apapun. Maka apakah yang dimaksud kemenangan yang besar? Ibu baca dari ayat 33 sampai dengan ayat ke-35. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan mendapat surga dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ayat ke-34 menjelaskan dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Selanjutnya di ayat ke-35, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Subhanallah. Saudaraku seiman, perhatikan baik-baik ayat ini. Kemenangan yang besar itu adalah Jannatu Aden, surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang kelak mereka akan memasukinya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu'a. Semua penghuni surga Allah akan kasih segala perhiasan dari emasnya, dari mutiaranya, dari segala perhiasan yang diinginkannya. Walibasuhum fiha harir, pakaian penduduk surga semuanya adalah sutra yang sangat indah. Maka di ayat yang ke-34-nya penghuni surga itu berkata, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, ya Allah, Engkau yang telah menghilangkan seluruh rasa sedih, seluruh duka cita, seluruh kesusahan kami di dunia. Sesungguhnya Rob kami betul-betul Maha Pengampun dan Maha mensyukuri atas segala perbuatan kami. Siapa Rob kita itu yang memasukkan kita ke dalam surga itu? Di ayat 35-nya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Yaitu Allah yang telah memasukkan kami, menempatkan kami suatu tempat yang namanya darul muqam. Surga yang kekal, yang memiliki tempat yang mulia. Min fadli, ini didapatkan karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun, wa la yamassuna fiha lughub. Di dalam surga kami nggak pernah letih, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Di dalam surga kami nggak pernah lesu, kami nggak pernah lemah. Kuat terus Ibu. Allahu Akbar. Untuk itulah kita ibadah di dunia dengan susah payah. Ibadah itu tidak santai, tidak asal menurut kita. Perjuangan, melelahkan, susah payah. Bahkan Ibu Fitri dan rekan-rekan yang kemarin berhaji. Berat apa enggak, Bu? Berat, susah payah, berdesakan, panas terik. Tetapi jika itu dilakukan dengan ikhlas, bukankah Allah memberikan jaminan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya mabrur, nggak ada pantas balasan di dunia, nggak ada. Kecuali satu, surga. Karena dunia dan seisinya nggak sebanding dengan surga.
Inilah yang Allah inginkan. Kenapa kita harus bersusah payah beribadah? Ibadah yang benar. Karena jaminannya surga. Nikmat yang tidak pernah ada taranya. Nikmat yang tidak pernah ada bandingannya. Nikmat yang luar biasa. Susah dibayangkan. Nikmat yang luar biasa. Kalau kita mau ibadah secara khusus dan betul-betul mengikuti syariat Allah, maka ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, tidak dikatakan ibadah kecuali dinilai baik oleh Allah. Maka Allah menguji kita sepanjang hidup, ibadah kita itu bukan yang paling banyak, bukan menurut aturan kita, tapi yang terbaik di sisi Allah. Silahkan kita buka surat 67, surat Al-Mulk ayat yang ke-2. 67. Atau dari ayat 1 boleh. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 ya Ustaz, sampai ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 Maha dan suci ayat 2. Allah. Ya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat keduanya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Subhanallah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, maha mulia Allah, di tangannya segala kekuasaan, segala kerajaan. Allah maha kuasa dan segala sesuatu dalam kekuasaan Allah. Siapa dia Allah yang begitu berkuasa tadi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah yang menciptakan kehidupan. Allah yang menguji kamu sepanjang kamu hidup. Untuk Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Amal ibadah itu bukan menurut kemauan kita. Yang penting begini, yang penting begitu. Tidak. Tetapi amal ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dengan penuh rasa cinta. Ikhlas. Itulah ibadah. Kalau tidak ikhlas, nggak bernilai ibadah. Berarti penting bagi kita memahami tentang ibadah dulu. Lalu kita tahu, oh iya ini perintah dan semuanya. Dan ibadah itu harus di atas landasan syariat. Tidak boleh kita membuat aturan. Tidak akan disebut ibadah kalau kita yang buat aturan. Tapi kalau Allah yang membuat aturan, kita cuma mengikuti aturan, itulah ibadah. Surat 45 ayat 18. Surat 45 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Summa, kemudian, ja'alnaka, kami jadikan kamu. Ala syariatim minal amr. Berada di atas suatu syariat, ketentuan, yang harus kita ikuti. Peraturan dalam agama, itulah syariat. Maka tadi apa ibadah? Segala bentuk kita merendahkan diri kepada Allah. Yang kita laksanakan, baik itu dengan lisan, baik itu dengan tubuh, baik itu dengan hati, dengan rasa cinta, sehingga ikhlas, mengikuti syariat. Allah katakan di situ, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr, fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, aturan dalam agama. Ikuti. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu pernah mengikuti aturan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau Anda tidak mengetahui syariat, tanya sama yang tahu syariat. Jangan asal ibadah.
Makanya kata Rasulullah, sholatlah kamu seperti aku sholat. Berwudulah seperti wuduku ini. Khudu anni manasikaku, berhajilah tapi ambil contoh tata cara manasiknya dariku. Semuanya wajib mengikuti Rasul. Karena Rasulullah yang menerima syariat dari Allah. Maka umatnya Nabi kita, yakni Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Islam, di dalam melaksanakan ibadah, mengikuti aturan syariat, wajib tunduk kepada syariat itu, tidak boleh kita membangkang. Al-Hajj surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Ayat ke-68, dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di ayat ke-69, Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Ibu jamaah Solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Bukankah kita melihat sekarang perselisihan yang banyak dalam urusan ibadah, dalam urusan syariat sesama umat Islam? Maka wajib kita mengetahui mana syariat yang benar. Makanya itulah kewajiban kita belajar, menuntut ilmu. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu suatu kewajiban, fardu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Minimal ilmu yang kita praktekkan di dalam ibadah kita sehari-hari. Rukun Islam ketika menjalankan wajib kita tahu ilmunya. Yang insya Allah setelah ini kita akan bertahap nanti. Setelah ini kita akan khusus mempelajari ilmu tentang sholat. Mulai sejak pertama kali berwudu sampai selesai sholat kayak apa. Insya Allah kita pelajari semua. Tentang zakat, bagaimana menunaikan zakat, dari harta apa kita, berapa besarannya, dan kapan dikeluarkannya. Insya Allah kita pelajari. Karena itu kewajiban. Bagaimana kita saum, betul-betul saum yang benar, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kita pelajari. Bagaimana haji, kita pelajari. Rukun Islam yang 5 wajib kita pahami dan kita pelajari dan kita amalkan. Jika ini kita amalkan dengan benar, ikhlas, maka semua itu bernilai ibadah. Termasuk seluruh perbuatan di luar rukun Islam 5 sekalipun. Kehidupan sehari-hari kita, mencari nafkah, kita tidur, kita bangun tidur, ke kamar mandi, dan seterusnya yang saya sampaikan. Bisa semuanya bernilai ibadah. Asal ikuti syariat. Ayat ini sebagai bentuk bahwasanya wajib kita ikuti syariat. Di samping tadi surat 45 ayat 18. Likulli ummatin ja'alna mansakahum nasiku. Tiap-tiap umat, bukankah kita umatnya Nabi Muhammad SAW? Ja'alna telah dijadikan kepada mereka. Apa itu? Suatu syariat tertentu, mansaka, manasik, tata cara ibadah, aturan ibadah, hukum ibadah, ketetapan ibadah yang sudah ditetapkan. Yang wajib nasiku. Mereka melakukan syariat itu. Jangan dibantah. Maka dikatakan, fala yunazi'unnaka. Jangan sekali-kali kamu yunazi, itu artinya apa? Membantah, berpaling dari aturan, fil amr, dari aturan itu. Kalau Allah sudah perintahkan melalui Rasulnya, ini loh tata cara ibadah, ini loh syariat, ini loh aturan. Jangan berpaling dari situ. Ikuti, taati. Maka Rasul diperintah oleh Allah, wada'u ila rabbik. Wahai Muhammad, seluruh semua umatmu itu menuju kepada jalan Allah. Menuju kepada Allah, Rabbmu. Karena aturan semua dari Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas petunjuk jalan lurus. Maka semua yang disampaikan Rasul pasti benar. Bagaimana Rasul sudah menyampaikan? Umatnya tidak ikut Rasul. Membantah, malah membuat syariat sendiri. Allah katakan kepada Nabi Muhammad dan sampai ayat itu kepada para sahabat. Sekarang sampai kepada kita. Di ayat yang ke-68.
Wa in jadaluka, jika apabila orang-orang umatmu membantah kamu, nggak ngikutin kamu dalam hal syariat, faqul, Muhammad katakan saja, Allahu a'lamu bima ta'malun. Terserah kamu, aku sudah menyampaikan, aku sudah mengajak, aku sudah memberikan, dan semua sudah disampaikan. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Kalau nurut sama aku, maka Allah yang menilai. Nggak nurut sama aku, terserah kamu. Silakan. Siapa yang akan memutuskan kita ini ibadahnya benar, sesuai contoh Rasul? Siapa yang memutuskan ternyata ibadah kita nggak benar, nggak sesuai contoh Rasul? Allah. Kapan itu diputuskan? Nanti di hari kiamat. Maka di ayat ke-69 Allah katakan, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang akan nanti mengadili kamu pada hari kiamat. Tentang apa? Semua amal ibadah. Fima kuntum fihi takhtalifun. Yang dahulu di dunia kamu perselisihkan. Nggak ibadah menurut aturan Allah dan Rasul. Kamu berselisih, malah mengikuti aturan yang lain. Allah yang memutuskan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Dengan ayat ini, keputusannya, ibadah itu hanya di tangan Allah. Kita itu milik Allah. Nggak boleh kita sesuka-suka. Karena semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Semoga kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebaik-baiknya. Agar semua bernilai ibadah. Surat penutupnya adalah surat 14, surat Ibrahim, ayat 5. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, luarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Baik, inilah ayat penutup, saya jelaskan secara singkat. Walaqad, dan sungguh, arsalna, telah kami utus Musa, yaitu Nabi Musa, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, membawa tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda mukjizat daripada kemuliaan Allah, aturan-aturan Allah. Dan itulah para nabi, bukan hanya Nabi Musa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membawa ayat-ayat Al-Quran, dan segala aturan dijelaskan dalam hadis. Tugasnya para nabi adalah an akhrij, untuk mengeluarkan kaum, yaitu kaumnya. Nah, kita semua kan kaumnya Nabi Muhammad, meskipun nggak ketemu dengan Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Hai para nabi, keluarkan minadz-dzulumati ilan nur, kaummu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan itu berarti kedzaliman, cahaya itu berarti ketaatan. Apa itu cahaya? Al-Quran, Al-Hadis, keterangan-keterangan dalam urusan ibadah. Dan saya yang akan jelaskan agak sedikit detail di ayat wadzakirhum bi ayyamillah. Tadi telah dijelaskan artinya adalah peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, atau ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Wadzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya orang yang mau diperingatkan dengan hari-hari Allah, itulah orang-orang yang betul-betul sabar dan banyak bersyukur. Menjadi pelajaran bagi orang yang banyak bersyukur. Hari-hari Allah. Rasul diperintah Allah mengingatkan kita, kaumnya, umatnya. Hai, kalian semua umatku, ingat hari-hari Allah. Ingat hari-hari Allah. Kira-kira apa yang bisa Ibu pahami dengan kata-kata saya? Andai ada Rasul berkata di hadapan kita, lalu Rasul berkata, ingatlah kalian semua akan hari-hari Allah. Ingatlah kalian semua kepada hari-hari Allah. Apa yang Bapak Ibu paham? Apa yang Ibu pahami dari kata-kata tentang hari-hari Allah? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Kalau lihat di footnote-nya Al-Quran, hari Allah itu adalah hari akhir, peringatan, dan seterusnya. Simpel saja, saya akan buatkan contoh. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Andai Ibu semua yang mengikuti kajian kita adalah karyawan sebuah perusahaan.
Maka ibu dapat gaji tiap bulan dan alhamdulillah gajinya memuaskan. Kira-kira ibu sepanjang hari yang telah ditentukan bekerja, Senin sampai Jumat, katakanlah jam 7 sampai jam 5, harus bekerja di perusahaan tempat kita bernaung, yang kita tiap bulan dapat gajian dan fasilitas. Maka Senin sampai Jumat, apa yang ibu lakukan? Dari jam 7 sampai dengan jam 5. Nurut, tunduk sama aturan perusahaan. Rela diatur oleh perusahaan. Nurut sekali. Andai kata hari libur kita, Sabtu dan Ahad, perusahaan mengatakan, selama 1 bulan berarti 4 pekan, lembur, nggak boleh ada yang bolos. Yang bolos dipecat. Coba ibu berani nggak bolos? Supaya untuk nggak lembur di Sabtu dan Ahad itu. Nggak ada yang berani bolos. Nurut sama perusahaan. Rela diatur, tunduk sepanjang jam 7 sampai jam 9, sampai jam 5 sore. Kecuali istirahat, jam 1, 12 sampai jam 1. Berarti 8 jam hari kita adalah milik perusahaan. Maksudnya nggak boleh kita berbuat seenaknya. Harus diatur perusahaan. Yang nggak ikut aturan, Anda di SP3, dipecat. Baik. Ibu, dalam 1 pekan hari ada berapa? Ahad, Isnin, Sulasa, Ruba, Khamis, Jum'ah, Sabat. 7. Ingat, hari-harinya umat Islam dimulai dari Ahad. 1. Ahad itu 1. Sulasa itu 2. Isnin itu 2. Sulasa itu 3. Ruba itu 4. Khamis itu 5. Jum'ah ini gabungan. Bergabung, berkumpul salat Jum'ah. Baru kemudian hari Sabtu. Sabat itu 7. Sabah. Jadi urutannya Ahad sampai Sabtu, bukan Senin sampai Minggu. Ahad sampai Sabtu. Tapi sudahlah, itu sekadar hari saja. Kita harus meyakini umat Islam hari-harinya diawali dari Ahad. Ibu, sejak hari Ahad sampai Sabtu, milik siapa itu hari-hari? Ayyamillah, hari-harinya Allah. Sejak ibu bangun tidur sampai berkegiatan, sampai tidur kembali, milik siapa itu waktu? Allah. Jadi 24 jam penuh dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 pekan, 29 atau 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun, dan sepanjang ibu balik sampai dicabut nyawanya, milik siapa itu hari-hari kita lalui? Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Berarti kita harus ikut aturan siapa? Allah. Awas, jangan sekali-kali Anda mau membuat aturan sendiri tanpa tunduk kepada aturan Allah. Maka jika hari-hari itu kita lakukan sesuai dengan aturan Allah, sedang apa kita? Ibadah. Subhanallah, betapa luas makna ibadah. Sebab betapa banyak umat Islam menilai ibadah itu baca Quran, ngaji, sholat, puasa, zakat, haji. Dah selain itu, nyari nafkahnya terserah saya, berpakaian terserah saya, bergaul terserah saya, berbisnis terserah saya. Nggak pakai aturan, tidur makan terserah saya. Maka Anda baru ibadah muqayyad yang belum tentu yang lainnya bernilai ibadah. Maka mereka pertengahan, akan ditimbang lebih berat mana amalnya. Wallahu a'lam. Demikian Ibu Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita di sesi kedua tentang hukum ibadah. Insya Allah kalau begitu kita sudah selesai memahami tentang hukum ibadah, makna ibadah, pemahaman ibadah. Untuk berikutnya kita akan membahas rukun Islam. Insya Allah di sesi ketiga. Kita runtut nanti dimulai dari syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian haji. Insya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita umur, kesehatan, sehingga kita mampu mempelajari ilmu Allah dengan baik dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Demikian, kami kembalikan kepada admin. Silahkan Ibu. Mohon maaf, agak cukup panjang penjelasan ini biar kita bisa paham. Masih ada sisa waktu setengah jam kita untuk tanya jawab. Setelah itu kita tutup dengan doa, insya Allah. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Kita langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Julia Yahya. Silakan Bu Julia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fitri. Ada beberapa, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan dari chatbox dan melalui Japri juga.
Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Nurma. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum ibadah kita, ibu-ibu pengajian yang dipaksa untuk membeli baju seragam pengajian dan berhutang untuk membelinya? Sebetulnya inilah hawa nafsu manusia. Ada sebuah majelis taklim, pengajian, kemudian dipaksa harus punya seragam. Yang punya duit sih nggak ada masalah. Lah yang nggak punya uang misalkan, dipaksa harus hutang, harus pakai seragam. Adakah perintah Allah dan Rasulnya ibu-ibu pengajian majelis taklim harus pakai seragam? Nggak ada. Andai kata ada majelis yang seperti itu, lalu dipaksa untuk memiliki sampai ngutang-ngutang, yang maksa akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kecuali dengan keikhlasan, ibu-ibu, supaya kita punya ciri pengajian kita, yuk, kalau kita lagi bersama, kita punya seragam, warnanya ini, begini, silakan, yang penting syar'i, menutup tubuh dengan cara yang benar, warnanya ini, coraknya ini, monggo, selama tidak melampaui batas, dan tidak ada paksaan. Kalau toh ada yang nggak mampu, yang mampu buat kasih sumbangan. Nih, ibu, tolong nggak usah ngomong-ngomong ya, ibu bendahara, bilang sama ibu yang itu tadi, ada 2 orang yang daripada ngutang, dah bilang saja ada hamba Allah yang memberikan sumbangan. Ini sedekah halal, nggak ada masalah. Urusan seragam dalam Islam itu hanyalah apa namanya, bukan masuk ke dalam syariat, itu cuma sarana, prasarana. Yang seperti itu nggak masalah, seperti kita pakai baju, ditetapkan nggak masalah selama tidak keluar dari aturan syar'i. Seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Baik. Ada pertanyaan kedua, bismillah. Dari Ibu Ani, dari New Zealand. Ustadz, bagaimana anak bisa kembali ke imanannya, ke jalan Allah? Seperti sholatnya, dan akidahnya, dan lain-lainnya. Dan karena anaknya baru tinggal oleh ayahnya. Memang terkadang seorang anak yang begitu dekat dengan ayah, seorang ayah yang begitu mencintai anak dan begitu menyayangi, tiba-tiba diambil oleh Allah. Si anak terkadang goyah, sedih, marah, dan seterusnya. Maka tugas si ibu, dan terutama tugas saudara-saudaranya yang laki-laki, om-omnya dan yang lainnya, merangkul anak itu dengan sebaik-baiknya. Dibina dengan sebaik-baiknya, jaga akidahnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Terus didampingi, terus ditemani dengan cara dihibur, kasih hadiah, mungkin ajak bersama, jaga supaya tetap sholatnya, misalkan berjamaah ke masjid dan seterusnya, temani oleh orang-orang terdekatnya, beri support. Dan tentu saja, jangan lupa, doakan. Katakan kepada si anak, nah ini takdir Allah. Kamu lihat, yang meninggal bukan cuma ayahmu, nak. Banyak orang yang telah meninggal. Bahkan alhamdulillah kamu sudah diberikan oleh Allah ayahmu, melalui ayahmu oleh Allah dikasih bekal. Kamu punya ini, punya itu. Ada kami, nak, kami tetap mencintai kamu. Besarkan hatinya di saat sedih. Dielusnya, dia adalah anak yatim. Elus kepalanya, peluk dengan mesra, dengan kasih sayang. Insya Allah semoga dengan itu, semoga akidahnya terjaga. Nanti ibadahnya menjadi terjaga. Tauhidnya terjaga. Sebab sungguh seorang anak yang sedang kehilangan figur yang memperhatikannya, yang dicintainya, kadang-kadang limbung. Semoga dengan seperti itu, perhatian-perhatian, semoga si anak memiliki keyakinan, oh ternyata yang menyayangiku adalah orang-orang banyak. Bukan cuma dia. Oh ternyata ayahku wafat, itu adalah takdir. Aku pun nanti akan dicabut. Berarti aku harus lebih semangat dalam ibadah. Mendoakan ayah saya. Berikan support yang baik. Insya Allah. Watawasobil haq, watawasobil marhamah. Beri nasihat dengan cara yang benar, dengan penuh kasih sayang. Semoga anak ini akan tumbuh di dalam ketaatan, akidah yang hak, dan insya Allah semoga bisa ibadah dengan baik. Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustaz. Sepertinya ada Bu Neni yang akan ditanya. Ada yang mau bertanya ya Bu Neni? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz masih anget-anget nih mengenai haji yang kemarin, bahwa ada ritual haji yang berbeda antara Indonesia dengan Singapura setelah berbagai alasan. Kan Singapura itu maktabnya jauh di posisi 44. Menurut mereka, menurut di sinilah para ustadz di sini, bahwa
maktab yang mereka tempatin itu adalah maktab perluasan Mina gitu. Jadi katanya dari segi hadisnya itu tidak sahlah dia jadi sudah keluar Mina. Lalu mereka itu mengambil keputusan, dia tidak menempati maktab, tapi mereka bertempat di apartemen, yaitu di Shisha. Tapi Shisha itu masih sekitaran Mina. Nah, pada, ritual mereka itu, dia itu dia tidak, apa namanya, tidak bermalam di Mina pada hari ini tanggal 8 itu, tarwiyah, tidak tarwiyah. Mereka jadi langsung ke, Arafah, itu. Terus, ya dengan berbagai alasan lah yang mereka ambil gitu. Terus kemudian yang ketiga yang di hari melempar jumroh. Dia pun tidak tinggal di maktab, tidak tinggal di tenda, tapi dia langsung dari apartemen, dia ke ini, melempar langsung ke sana dengan dia mengambil mabitnya itu, jadi dia pergi pada tengah malam, kemudian balik heeh, Balik lagi ke apartemen. iya, keliling-keliling-keliling terus balik lagi ke apartemen, itu yang mereka lakukan. Terus adapun dia di Muzdalifah, dia hanya singgah. Jadi dia hanya singgah, misalnya dia datang sekitaran misalnya sampai tengah malam, lalu dia pergi, seperti itu. Nah, tadi kan seperti Ustadz dan ayat-ayat Ustadz juga sudah ditunjukkan, apakah teman-teman kita yang di Singapura itu, ibadahnya itu, apa yang namanya itu, sesuai dengan syariah karena dia harus, mengikuti peraturan-peraturan yang, travel-travel Singapura tetapkan. Tapi memang ada sih satu travel yang dia melaksanakan sunnah. Tapi satu travel saja yang melaksanakan, lain-lainnya itu sisanya itu sangat banyak, ya seperti itu gitu. Menurut saya itu bagaimana? Baik. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di dalam menyikapi seperti ini kita harus bersikap bijaksana. Jaga jangan sampai saling menghujat, saling menyalahkan dan seterusnya. Yang penting kita tahu dulu pemahaman dan ilmunya. Kita sudah pernah mempelajari manasik. Bahwasanya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah itu adalah wajib haji. Maka apabila dia melanggar wajib haji, maka dia wajib membayar dam agar hajinya sempurna. Andai kata alasan-alasan tadi, Minanya itu subhanallah sektor 44 itu memang sudah kira-kira di luar terowongan, kalau diukur jarak kira-kira liku-liku bisa sampai 7 km. Dan betul, di kawasan itu Minanya itu disebut Mina Jadid, Mina baru. Yang di zaman Rasul itu bukan Mina. Tapi pemerintah Arab Saudi membuat perluasan dengan alasan syar'i. Ingat, di daerah Mina itu banyak gunung dan perbukitan. Yang sulit apabila tenda-tenda itu dilakukan di perbukitan-perbukitan sehingga untuk transportasinya menyulitkan jamaah. Maka melebar ke tempat dataran. Sehingga apa? Jarak Mina yang tadinya katakanlah di kilometer 10 dilebarkan menjadi 2 km, jadi kilometer 12. Otomatis secara jarak lebih jauh. Nah, banyak travel-travel yang kemudian berinisiatif supaya para jamaah tidak sampai kelelahan. Bisa dibayangkan 7 km, nanti tanggal 10 berangkat jalan. Pulang lagi, lempar 1 jumroh. Tanggal 11-12, kalau ngambil nafar awal, sampai nafar sani berarti 13, berangkat 7 kilo, pulang 7 kilo. Kemampuan jamaah itu sulit untuk bisa seperti itu, kecuali yang muda-muda. Maka banyak travel-travel yang kemudian mengambil tadi, harga lebih mahal, dia menginap di apartemen di Sisa atau apartemen yang dekat Azizia, dan itu Sisa Azizia itu bukan Mina. Jelas bukan Mina. Maka apa? Dia mabit bukan di Mina, berarti di luar Mina. Maka para ulama telah katakan, dia sesungguhnya nggak ngikutin sunnah, melanggar wajib haji. Jika alasannya syar'i seperti tadi, tapi ada konsekuensi, bayar dam. Yang jadi masalah pada bayar dam atau tidak? Nah, kalau nggak bayar dam berarti apa? Dia melanggar tanpa mau membayar kompensasi. Maka itu nanti pertanyaan di hadapan Allah. Siapa yang akan dipertanyakan? Pertama kali si penyelenggara. Amirul Haji ya. Pasti.
Kok kamu dengan enak membuat aturan gara-gara untuk memanjakan jamaah biar nggak jauh-jauh, tapi kamu tidak mau menjelaskan bahwasanya ini melanggar? Harusnya jujur para travel ini, ibu, bapak jamaah, kita Minanya di ujung. Bisa 7-8 kilometer kita jalan. Sebab ibu, memang dari Mina, tenda menuju lempar jumroh, itu nggak disediakan transport. Jalan kaki. Nggak ada bus, nggak ada kereta. Kereta itu cuma sampai di stasiun Mina, jalan dari situ kan. Hanya dari Mekah menuju ke stasiun Mina. Dari Arafah menuju ke stasiun Mina dan seterusnya. Maka dalam hal ini tidak mengapa jika jujur si travel itu, katakanlah bahwasanya saya berinisiatif ini untuk kebaikan jamaah, tapi ini melanggar haji. Kemudian tadi tidak mabit di Musdalifah, yang disebut mabit itu sampai subuh, menginap, bermalam. Ternyata apa yang dilakukan tidak terjadi. Maka saat itu melanggar juga. Mabit di Musdalifah, wajib haji sendiri. Dam lagi itu pelanggarannya. Jadi melanggar haji nggak mabit di Mina, dam 1. Menyembelih kurban silakan, puasa 3 hari silakan, atau bersedekah kepada orang miskin, kita sudah pernah mempelajarinya itu. Kedua, mabit di Mina dilanggar, dam lagi. Jadi harus dihitung berapa dam yang harus dibayarkan. Kalau mereka hajinya sudah plus, berani bayar sekian ratus juta, maka saya yakin dam itu berapa sih? Kecil. Katakanlah kambing, kalau diekuivalenkan harganya sekitar 1,5 juta. Ya, kalau dikeluarkan dolar ya berapa dolarnya? Kalau di dalam real kira-kira sekitar 350 atau 500 real. 1 real dengan rupiah itu sekarang sekitar 4.000. Jadi 354 ya sekitar 1,5 juta. Bayar dan itu dibayarkan harus di saat dia haji. Kalau keterangan itu disampaikan, insya Allah semoga dimaafkan. Tapi jika tidak, maka yang melanggar sesungguhnya bukan jamaah haji. Jamaah haji boleh jadi nggak tahu ilmunya, hanya ngikut. Maka si jamaah haji semoga dimaafkan, tapi tetap jamaah haji ditanya oleh Allah, kamu haji ikut manasik apa enggak? Belajar manasik apa enggak? Tahu ilmunya apa enggak? Kok cuma manut aja sih? Kenapa kamu enggak membekali diri? Maka setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah Allah berfirman di surat 17 ayat 36? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan, jangan percaya sama pembimbing, jangan percaya sama travel. Kamu belajar dulu ilmunya. Karena apa yang kamu perbuat nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu, akal pikiran kamu semua dimintai tanggung jawab. Pasti ada tanggung jawabnya Ibu. Jadi di sini memang seperti inilah kejadiannya, semoga Allah memaafkan, tapi para jamaah wajib kritis, jangan hanya ikut-ikutan. Dan para penyelenggara jangan hanya mencari keuntungan dunia. Ini tanggung jawab bukan moral dunia, tapi ini tanggung jawab ibadah sampai di hadapan Allah. Maka travel-travel yang ingin betul-betul tegak di atas sunnah, nggak akan apa. Bahkan di tanah air memotivasi. Ibu jaraknya jauh ya Ibu, sabar, kita ibadah. Insya Allah kalau diterima mabrur nanti di surga nggak capek lagi, nggak lelah. Capek lelah sekarang. Bahkan Rasul bukan berjalan hanya Mina menuju ke Arafah, Musdalifah, lempar jumroh, berjalan sejak dari Madinah. Terus berjalan. Lebih kurang 400 km. Itu bukan jalan mulus, jalan mendaki, gunung, bukit, dan seterusnya. Tanpa ketemu mata air. Hanya 3 kali ketemu mata air sejabaran Madinah Mekah. Dan itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa? Memang haji itu berat. Makanya balasannya tidak ada kecuali surga. Maka semoga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tadi, karena ini sudah terjadi dan sudah dilakukan, para jamaah bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni. Kenapa? Maka tambahkan doa. Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Inna sina au akhtana. Jika kami berbuat kesalahan karena kami tidak tahu, karena kami tidak sengaja, dan kami bodoh. Ya Allah, ampuni kami. Ini sudah terjadi. Semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi para travel, penyelenggara travel, sampai kapanpun, kalau tidak pernah berubah, bahwa menyampaikan pendidikan dengan benar, cuma dengan alasan tadi,
dengan enaknya dia menuju kepada sisa, kemudian berangkat menuju ke Mina malam hari, udah malam balik lagi, apapun alasannya, tetap nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Jazakallah Alhamdulillah. khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan kembali Ustaz dari Ibu Ayi Jati. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada doa yang bisa membuat kita terus istiqomah? Doa yang bisa membuat kami terhindar dari berbuat maksiat? Sehingga kami semua bisa terus termasuk menjadi golongan Islam yang terakhir yang selalu berdomba kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spesifik, doa-doa seperti itu memang tidak secara langsung, tapi secara umum ada. Bagaimana agar kita tetap istiqomah, bagaimana kita agar bisa menjaga hawa nafsu yang baik, amal kita dijaga dengan baik. Ada beberapa doa yang Rasul contohkan, dan doa-doa ini pendek, ringan, yang insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kapanpun doa itu kita bisa baca. Termasuk Anda mau baca di dalam sholat, boleh. Sebelum salam, boleh. Apa di antaranya? Pertama, Ibu buka Bulughul Maram, hadis nomor 1543. Ini salah satu doa yang Rasulullah banyak berdoa kepada Allah. Meminta apa? Coba perhatikan. Dari Qutbah bin Malik. Silahkan Ibu baca Bulughul Maram, nomor hadis 1543. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan, akhlak, amal, perbuatan, hawa nafsu, dan segala macam penyakit." Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma, wahai Allah, jannibna, jauhkanlah aku, hindarkanlah aku, mungkaratil akhlak, dari kemungkaran atau keburukan akhlak-akhlak. Wal a'mal, ya Allah jauhkan aku dari segala keburukan amal-amal. Wal ahwa, ya Allah jauhkan aku dari segala keburukan hawa nafsu. Wal adwa, jauhkan aku ya Allah dari segala keburukan penyakit-penyakit. Apa penyakit yang paling buruk? Penyakit hati. Maka supaya hati kita tetap istiqomah, hanya berbalik kepada ketaatan Allah, selalu berpaling menuju kepada ketaatan Allah, doa lagi tentang hati. Apa doanya? Sahih Muslim 2278. Sahih 2000 Muslim 2278. 2278. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Coba Ibu lihat apa artinya Bu di footnote di bawah. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Ini Bu, jangan ditinggalkan doa ini. Boleh nggak baca lagi sujud? Boleh sekali. Baca berulang-ulang. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hati kami. Ya Allah, palingkan hati kami, gerakkan hati kami agar selalu mentaati-Mu. Terus mentaati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kalimatnya sedikit berbeda. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Boleh Ibu baca ini dalam sholat? Boleh. Setelah sholat? Boleh. Satu doa lagi Ibu. Hadis Bulughul Maram 1610. 1610. Ustaz.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pangkal urusanku. Perbaikilah duniaku yang di sana aku hidup. Perbaikilah akhiratku karena ia tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah kebaikan bagiku dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatanku dari segala keburukanku." Kalau kita berdoa dengan ini dan kita resapi doa ini, semoga sepanjang hidup Allah selalu memperbaiki kita. Allah menyelamatkan kita. Allah menjadikan agama yang kita anut ini menjadi bekal untuk kebaikan kita. Karena itulah agama bekal kita. Allah jadikan dunia kita lebih baik. Allah jadikan akhirat adalah balasan yang lebih baik. Allah berikan kepada kita kehidupan untuk kebaikan. Allah matikan kita untuk menyelesaikan seluruh apa yang telah kita perbuat dan mendapat ganti yang lebih baik. Baca doa ini. Allahumma, wahai Allah, aslih li dini alladhi huwa amsatu amri. Perbaikilah ya Allah agamaku ya Allah, karena itu pokok urusanku. Kalau agamaku baik, pasti semuanya menjadi baik. Agamaku rusak, rusak. Minta. Tetapi konsekuensi kita membaca ayat ini, kita belajar dan kita bersungguh-sungguh agar betul-betul agama kita menjadi kebaikan untuk segala urusan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah segala urusan duniaku ya Allah. Baik itu pekerjaan, baik itu apapun urusan dunia, kan mencakup seluruhnya. Alladzi fiha ma'ashi, yang di dunia itulah aku hidup, aku berusaha, aku bermaisha, aku mencari nafkah, aku mencari kehidupan, semua itu untuk bekal akhirat ya Allah. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, perbaiki ya Allah semua bekal untuk akhiratku, karena sesungguhnya akhirat itu tempat aku nanti kembali. Kita menyadari bahwa kita nanti pasti mati dan ketemu nanti di yaumil akhir. Waj'ali hayatin ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan sepanjang aku hidup, kehidupanku menjadi penambah kebaikan-kebaikan, bukan penambah keburukan-keburukan. Dan kalau mati, waj'ali, dan jadikanlah mauta, yakni kematianku, roha min kulli syarr, menghentikan seluruh keburukan yang pernah aku lakukan. Maksudnya apa? Henti burukan, dosa-dosa berhenti, tidak ada lagi dosa yang bisa mengalir. Putus, tinggal amal baik yang mengalir. Coba ibu hafalkan doa ini. Ibu bisa doa ini bisa dibaca dalam sholat, boleh. Sebelum salam, boleh. Dalam sujud, monggo. Kapanpun ibu baca ini, ikhlas. Semoga dengan itu Allah berikan kekuatan kita istiqamah. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Maaf Ustaz, mau tanya berapa pertanyaan lagi yang boleh dibacakan Ustaz? 2 pertanyaan lagi Ibu Afan. Setelah itu kita sama-sama akhiri dengan doa. Ahmad Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Fulana, hukumnya seorang istri atau ibu meninggalkan rumah untuk mengikuti undangan pengajian atau rabana kasidahan dari pagi sampai sore. Adakah nilainya karena meninggalkan kewajiban sebagai istri atau ibu di rumah? Dan apakah rabana dan kasidahan itu adalah sunahnya Rasul Ustaz? Baik. Saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah, ibu yang bertanya, mudah-mudahan kalau toh ini untuk ibu atau untuk bertanya karena ada orang lain seperti itu, semoga menjadi pencerahan. Begini, kewajiban istri itu adalah mengurus rumah tangga suami, karena istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya, yang ada di rumahnya. Maka kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah si istri nggak boleh keluar rumah? Boleh, tapi harus dengan izin suami dan tidak merusak tanggung jawab rumah tangga. Dari pagi keluar sampai sore keluar, rumah tangga terbengkalai, hanya dititipkan kepada asisten rumah tangga. Anak misalkan tanggung jawab nggak diurus dan seterusnya. Malah dia melakukan sesuatu, mohon maaf, ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Rebanaan, kasidahan, dan yang lain. Di mana dalilnya itu dari Rasul? Itu hanyalah kesenangan manusia, hawa nafsu manusia, menganggap itu baik. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, pukul-pukul, rebanan, muji-muji Rasul, dan seterusnya. Rasul itu bukan dibegitukan. Cara muji Rasul nggak begitu caranya.
Bersolawat wajib. Cara kita memuji Rasul dengan sempurna adalah bagaimana kita tunduk kepada aturan Rasul. Bagaimana kita mengikuti ajaran Rasul. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Anda akan mencintai Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Tapi kalau masih mencintai hawa nafsu, melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul, meskipun Anda mengatakan, aku cinta, berarti Anda cuma di lisan, tapi tidak membuktikan. Padahal bukti kita bahwa cinta kepada Allah wajib mengikuti Rasul. Surat 3, surat Ali Imran, ayat ke-31, di situ Allah berfirman, Qul, Muhammad katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, taati Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka bisa dilihat di kitab Sahih Muslim, di hadis nomor 2170, Rasul itu berwasiat kepada kita. Apa kata Rasulullah wasiatnya? Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kamu berbuat, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kamu menjalankannya, lakukan semampu kamu. Inilah cara kita membuktikan cinta kepada Rasul. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, memuji, dan seterusnya. Dan sungguh tidak pernah ada itu yang namanya kasidahan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu demi Allah tidak pernah akan mendapati di kota Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ada orang nyanyi-nyanyi kasidahan rebanan, gak bakal ketemu. Karena memang tidak ada sunnahnya. Yang terbaik kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Maka bagi yang suka rebanaan, kasidahan, tolong cari dalilnya. Ada nggak itu? Meskipun orang mengatakan banyak, ini kan memuji Rasul, ini kan menyanjung Rasul, dan seterusnya. Cara memuji Rasul, cara menyanjung Rasul, tidak demikian caranya. Tapi harus menundukkan hawa nafsu kita hanya mengikuti apa yang diperintah Rasul. Karena segala yang tidak diperintahkan, tidak ada dalil, berarti itu bukan syariat. Ingat tadi ayatnya, 45, ayat 18. Surat 22, 67 sampai ayat 69. Wallahu a'lam. Demikian. Maaf Ustaz, Syukran, boleh Ustaz. boleh nambah mengenai wanita keluar rumah tadi. Iya. Tapi dia keluar rumahnya untuk bekerja dan berdasarkan izin dari suami. Ini ada yang menambah bertanya. Andai kata betul-betul telah izin suami dan bekerja, syarat-syarat bekerjanya ikut apa enggak? Ada nggak di sana ikhtilat, campur baur laki-laki? Kedua, apakah dia telah menutup aurat dengan baik atau tidak? Ketiga, pekerjaan yang dilakukan itu halal atau tidak? Sepanjang syarat-syarat secara hukum syar'i terpenuhi, halal tidak mengapa. Tapi adakah sekarang bekerja wanita itu tidak ikhtilat? Ruangannya ini tempat duduknya di sini laki-laki, pandang-pandangan tiap saat, gurau setiap saat. Yang ada mabarat. Seperti itulah yang terjadi di akhir zaman, di mana laki-laki wanita campur baur dengan alasan mencari dunia tanpa ada rasa malu dan dosa kepada Allah. Jadi bukan masalah diizinkan suami semata, wahai ibu. Suami mengizinkan, pada hakikatnya nggak masalah. Tapi yang jelas, yang diizinkan suami itu di dalam menjalankannya taat sama Allah atau tidak. Ikut aturan Allah atau tidak. Kalau itu ikut aturan Allah dan Rasul, suami mengizinkan, halal, bismillah. Wanita-wanita yang keluar rumah bekerja sebagai guru, murid-muridnya masih kecil-kecil, dia mengajar, subhanallah, nggak ada masalah. Kemudian bekerja dalam rangka berdagang, di dalam dia berdagang, kemudian menjaga diri, betul-betul tidak dusta, tidak curang, nggak ada masalah. Sepanjang aturan Islamnya diikuti. Jadi tolong jangan hanya udah dapat izin suami kok. Bukan hanya itu. Tapi apakah izin suami itu di dalam praktek pelaksanaannya sesuai aturan Allah dan Rasul atau tidak? Kalau sesuai, jalankan. Kalau tidak sesuai, berarti Anda mengikuti izin suami, dapat ridho suami, belum tentu dapat dari ridho dari Allah dan Rasulnya. Kan bahaya yang seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, Ustaz.
pertanyaan terakhir Ustadz ya untuk hari ini. Sebetulnya masih banyak pertanyaan Ustadz, jadi kita keep dulu. Dan pertanyaan Boleh, nanti berikutnya boleh adalah, ditanya di pertemuan sebelumnya insya Allah. baik Pertemuan Ustadz, berikutnya insya Allah. insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum untuk orang yang sudah setengah lupa atau sakit Alzheimer karena sholatnya pun sudah kadang-kadang. Apakah ada bacaan doa khusus untuk menyembuhkannya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kalau orang sudah hilang ingatan, pikun. Dahulu pikun itu khusus untuk orang-orang yang usianya sudah lanjut usia. Katakanlah di atas 60. Sekarang ada orang 30 tahun sudah Alzheimer. 40 tahun sudah Alzheimer. Dan Alzheimer itu sesungguhnya sama seperti orang lupa. Maka orang-orang yang lupa itu sesungguhnya secara kewajiban tidak mutlak dibebankan. Dan apabila dia telah menjalankan kewajiban, tapi tata caranya nggak sesuai, sholat maghrib, baru 2 rakaat salam. Kok 2 rakaat? Iya udah sholat tadi udah 3 kok. Karena dia ingatannya nggak ada. Sholat isya hanya 2 rakaat. Bahkan sholat cuma 1 rakaat. Udah sholat kok asal-asalan. Dia ingatannya tidak ada. Yang seperti ini semoga dimaafkan. Yang seperti ini semoga dimaafkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis, silahkan bisa dibuka hadisnya, yakni di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1100 tentang, kalau tidak salah 1000, di sana 1120, saya lupa ya di PDF. 1131 barangkali. Ustaz, 1131 dari Aisyah. Oh, mungkin maaf, bukan. Dari Aisyah sumbernya 1127. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pena diangkat tidak digunakan untuk mencatat dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga ia berakal atau sadar. 3 golongan ini jika dia berbuat salah, dia berbuat dosa, nggak dicatat. Rufi al-qalam, diangkat pena. Min salasan, dari 3 golongan. Anin naim hatta ya'taikidha. Orang tidur, dia ninggalin sholat. Katakanlah ada orang tidur jam 8 pagi, bangun-bangun jam 8 malam. Total tidur tanpa sadar. Ninggalin sholat duhur, ninggalin sholat asar, ninggalin sholat maghrib. Bahkan sholat isya pun sudah, waktunya sudah berlangsung. Maka orang itu tidak sengaja meninggalkan duhur, tidak sengaja meninggalkan asar. Dosa enggak? Tidak. Bagaimana caranya? Qadha sholat itu di saat itu. Kenapa? Karena dia telah berbuat kesalahan tanpa sengaja. Orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis shaghir hatta yakbur. Anak kecil perbuatan dosanya nggak dicatat oleh Allah. Sampai dia dewasa, baligh. Kalau sudah balik, baru dia telah berbuat dosa. Dicatat. Yang ketiga, wa'anil majnun hatta yaqil. Orang yang akalnya hilang, sampai dia akalnya normal kembali. Orang-orang pikun itu termasuk akalnya yang hilang. Meskipun bukan gila, tapi akalnya dicabut. Maka saat itu dia tidak menjalankan, semoga tidak menjadi perbuatan dosa. Tapi yang nanti dipertanyakan oleh Allah, kenapa kok kamu sampai terkena penyakit Alzheimer? Maaf, menurut penelitian para ulama dan dalil-dalil sahih, tidak mungkin ada orang sampai lupa ingatan, lupa diri, Alzheimer dan seterusnya sepanjang dia hidupnya taat sama Allah. Nggak ada riwayatnya, nggak ada dasarnya, nggak ada ceritanya. Orang taat sama Allah, Alzheimer, lupa ingatan. Nggak. Kenapa ada orang sampai lupa seperti itu? Karena sepanjang hidup sebelum terkena penyakit ini, dia melupakan Allah. Coba lihat. Surat 59, ayat ke-19. Surat 59, ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun.
Jangan sekali-kali kamu suka melupakan Allah. Jika kamu melupakan Allah, Allah akan jadikan kamu lupa akan dirimu sendiri. Pikun, hilang akal, dan seterusnya. Itulah orang yang fasik. Maka kenapa ada orang akalnya bisa hilang? Sebab sebelum akalnya hilang, dia melupakan Allah. Maka ada dua kemungkinan orang yang melupakan Allah. Dijadikan betul-betul lupa ingatan, akalnya seakan-akan dicabut, atau normal akalnya pinter hebat, tapi dia melupakan dirinya sendiri akan adanya neraka. Maka sepanjang orang itu ingat Allah, nggak mungkin Allah akan mengabaikan dia. Karena Allah berjanji, orang yang selalu mengingat Allah, apalagi lisannya banyak berzikir, Allah selalu bersamanya dan melindunginya. Itu Allah firmankan, Rasulullah sampaikan di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1574. 84. Di situ diseratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah nggak akan melupakan Allah, akan selalu terjaga, dan terjaga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrokat bi syafata. Aku akan selalu bersama hambaku, sepanjang hambaku itu selalu mengingatku, berzikir kepadaku, dan kedua bibirnya selalu menyebut namaku. Orang yang selalu ingat Allah nggak bakal hilang ingatan. Kenapa? Allah selalu menjaga, Allah selalu bersamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan Allah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, waktu juga yang Ustaz, maaf membatasi. tadi yang hadis Bulughul Ya, Maram nomor berapa Ustaz? 1584 Ustaz ya? 1500 sebentar 64 berarti 82 ya barangkali Ibu. 1584 Afwan Ustaz. 84, Afan, 1584. Bab zikir nomor 1 pertama ya, Bu. Naam Ustaz ya. Bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa Alhamdulillah. itu hadis nomor 1 pertama. Syukran Baik, Ustaz. saya rasa demikian Ibu. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita di penghujung daripada tausiah ini kita mohon kepada Allah. Kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, hamba-hambamu yang fakir ini bermunajat di hadapanmu, memohon ampunanmu, memohon rahmat dan barokahmu, memohon perlindungan dan pertolonganmu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami semua, ya Allah. Ampuni dosa, kesalahan dan kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau wafatkan. Ampuni pula kesalahan dan dosa kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada. Wahai Allah, hamba semua mohon pertolongan kepadamu. Di antara kami, saudara kami, hadetolan kami, ada yang sekarang Engkau uji dengan kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, cabutlah kesulitan dan kesusahannya. Gantilah dengan kebaikan dari sisimu dan kemudahan yang Kau ridhoi. Di antara kami sedang ada yang sedang diuji dengan sakit dan penderitaan. Ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Dan jadikan sakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa. Menjadi peneguh iman dan takwa, menambah kesabaran, dan menambah pula ketawakalan terhadap apa yang telah Kau tetapkan kepada mereka. Jadikan mereka mendapatkan balasan yang sempurna dari sakitnya itu, dan mendapat ganti yang lebih baik daripadanya. Wahai Allah, kami semua memohon kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami semua mohon kepadamu, ya Allah, agar kami dimasukkan ke dalam surgamu dan dijauhkan ke dalam neraka-Mu. Kami mohon agar kelak kami diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari segala akhlak-akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala amal-amal kami yang buruk. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan hati. Ya Allah, balikkan hati kami ke dalam ketaatan.
Teguhkan hati kami di atas ketaatan. Condongkan hati kami senantiasa tegak, senantiasa dalam syariat agamamu. Ya Allah, karuniakan untuk kami petunjuk, ketakwaan, keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Dan karuniakan kepada kami, ya Allah, kehidupan yang cukup untuk bekal kehidupan akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita.